Tapi Tuhan kita berjanji, saudara, untuk membebaskan para tawanan Yehuda dari lubang tanpa air yang menghidupkan harapan kembali. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Sakaria 9 ayat 11 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim. Dan aku menginginkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani. Dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka. Dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka. Dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur. Dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman. Seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu. Seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum. Dan anak darah karena anggur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Nabi Sakaria membahas keadaan mentalitas orang-orang yang tersisa yang kembali ke Yerusalem untuk membangun bait suci. Meskipun sudah dibebaskan dari penawanan Babilonia, mereka masih merasa seperti tawanan. Tapi bangsa-bangsa di sekitarnya telah merendahkan mereka begitu rupa sehingga tidak ada yang dapat mengangkat kepalanya lagi. Nah, dan tentu ada beberapa orang dari umat Tuhan yang ada dalam keputusasaan yang mendalam yang memutuskan untuk tinggal di Babilonia dan berperilaku seperti orang tertawan. Tapi Tuhan kita berjanji, saudara, untuk membebaskan para tawanan Yehuda dari lubang tanpa air yang menghidupkan harapan kembali. Saudara, tertawan pada harapan atau tawanan yang penuh dengan harapan ini. Karena Tuhan mengembalikan apapun yang terhilang, saudaraku, 2 kali lipat. Itu luar biasa sekali. Ini adalah berkat kesulungan. Ini berarti Tuhan sangat menghargai umatnya. Yang, saudara, suatu kebangkitan generasi baru umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan sendiri. Nah, saudara, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah perjanjian, sebagai Tuhan perjanjian. Terus sebabnya dia memulai dengan berkata, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau. Ini menunjukkan kesetiaan Tuhan pada perjanjiannya. Itu menandakan begini, sekalipun umatnya telah kehilangan harapan. Umatnya seperti tidak bisa mengangkat kepalanya. Tapi perjanjian Allah tetap benar. Perjanjian Allah tetap akan terlaksana. Karena Tuhanlah yang akan melakukannya. Begitulah perjanjian. Kita mengerjakan bagian kita. Tuhan mengerjakan bagiannya. Dan sekalipun manusia gagal, Tuhan tidak pernah berhenti mengerjakan apa yang disebut dengan bagian Tuhan dalam perjanjiannya. Bagian Tuhan adalah dia ingin memulihkan kembali Israel. Dia bukan cuma mengembalikan mereka keluar dari Babilonia. Fakta mereka dibebaskan dari tawanan. Tapi dia juga mau melepaskan ikatan-ikatan mentalitas mereka yang membelenggu mereka dari dalam. Dia mau mengembalikan harapan yang sudah hilang. Saudara, betapa susahnya orang kadang-kala kembali menemukan harapan. Orang kalau sudah putus asa, kadang-kala seperti masuk dalam sebuah lubang yang tanpa air. Kamu berteriak seperti suara kamu, kembali lagi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan adalah Tuhan pengharapan. Dia memberi harapan baru bagi bangsa Israel. Coba saudara lihat. Dibilang mereka begitu berharga. Mereka seperti busur panah yang akan dilepaskan
Tuhan seperti memakai mereka untuk mencapai target-target Tuhan dan tujuan-tujuan Tuhan. Alkitab bilang mereka ini seperti permata-permata pada tanah Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa Israel dan pengharapan Dia siap curahkan lagi untuk bangsa Israel untuk bangkit kembali. Ya, saudara, harapan kita dalam perjanjian baru hanya ada dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah dalam Ibrani pasalnya yang ke-6, saudaraku, ayatnya yang ke-19 katakan bahwa pengharapan kita adalah sau yang kuat. Kita percaya, saudaraku, sau yang kuat ini adalah di mana aman bagi jiwa kita. Yesus harapan kita. Ya, kita ini adalah orang-orang yang tertawan dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam Tuhan Yesus, saudara, ada harapan yang luar biasa. Di luar Yesus tidak ada harapan sama sekali. Bagi bangsa Israel, kedatangan Mesias memberikan suatu keajaiban, saudara. Memberikan suatu pengharapan bahwa pemulihan terjadi dari generasi kepada generasi yang berikutnya. Bagi kita, Tuhan Yesus Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Dan luar biasa sekali, saudara. Mungkin hari-hari ini saudara dalam keadaan kehilangan pengharapan. Percayalah kepada Yesus. Dia adalah pengharapan kita. Dia adalah Allah pengharapan kita. Dia adalah yang memberi harapan buat orang yang kehilangan harapan. Orang yang putus asa. Mungkin kau terjepit saat sekarang ini. Dia adalah harapan kita. Seperti Dia pulihkan bangsa Israel yang tanpa harapan. Dia sanggup pulihkan kita. Di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita lewati ini, Tuhan Yesus tetap merupakan harapan kita. Dia telah menyeberangi semua tabir itu. Dia sudah lewat, dia seperti sau yang kuat. Sudah ada di sana. Kita hanya akan mengikutinya. Harapan kita adalah Yesus saja. Amin. Saudaraku, dalam masa-masa yang ketidakpastian ini, pengharapan kita kepada Kristus tidak pernah mengecewakan kita. Saudara, bangkitlah, bersukacitalah. Kita percaya harapan kita adalah harapan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita yang hidup. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.